Baik pemirsa, ini adalah situasi terkini di Jembatan Kemang Pratama yang putus diterjang banjir di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan kami, yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Pratikno, dan juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sudah tiba di lokasi. Pratikno yang kelihatan. Itu bukan masalah ini, Mbak. Warga. Warga tuh buang sampah. Jadi kalau pada saat hujan, itu ada buang sampah juga. Karena jadi di sepanjang pinggiran itu juga malah digunakan dimanfaatkan untuk mengalirkan sampah. Kalau pada saat musim hujan, sungai itu jadi tempat sampah terpanjang. Sampah yang atau buang yang ada Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Dikit lagi. Wartawan hati-hati, batasi majunya. Siap dibatasin. Siap. Batasaman. Ini di hari pertama. Siap. Sehat-sehat ya. Ada Pak. Ada terpisah. Bawahnya kerong ya? Ini Tidak ada beton. Iya. Ada beton. awas hati-hati. Ya pemirsa, Menko Pratikno dan juga Menko Agus Harimurti Yudhoyono masih meninjau lokasi ambruknya Jembatan Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Ini ya. Jadi gas di sini. 11. Mantap. Iya. Terima kasih. Dan kebetulan seni ya.
Punya ilmu meringankan tubuh ini. Yang bikin sampah-sampah itu kita bantuan buat itu sekalian beberapa jembatan termasuk yang di Kendawa dekat itu mas. Ini yang tim survei sore ini dan siap survei aja survei properti ya survei ya. Daripada nabrak lagi abutmen belok lagi kan. Hamzah mana Hamzah? Nyalain. Hamzah nyalain. Mana Rena Pak? Akhirnya ke kantor. Mana Pak itu? Mana foto ini dulu. Betul. Foto dulu. Jangan kelihatan Bob. Ayo betul. Oke, lihat atas kamera. Semangat. 1, 2, 3. Itu yang kenceng tuh belakang. Ayo Bu, dalam Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dibaca Pak Lurah. Oke. Pak, sedikit Pak Go, infrastruktur. Saya ini kapan Pak ditargetin Pak? Bang, buka dong. Bentar Pak. Daerah apa namanya? Di Kemang Pratama aja. Iya. Iya, jadi saya bersama belum. Oh ya. Oke. Udah siap teman-teman semua. Iya. Jadi saya bersama Bapak Menko PMK, Pak Pratik, dan Pak Wali Kota Bekasi, termasuk Kepala BNPB, melanjutkan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi pasca bencana banjir di Kota Bekasi ini. Dan kita saat ini berada di Kemang Pratama. Ada sebuah jembatan yang putus ya. Ini bisa dilihat langsung hancur ya akibat banjir kemarin. Dan kita lihat juga di sungai ini terjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan. Jadi tentu Pak Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih, di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari Zeni, Satuan Zeni.
yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan, setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Jadi begitu yang tadi kita lihat juga masyarakat di kiri kanan jalan semuanya masih membersihkan rumah dan pekarangannya karena ini membutuhkan waktu. Ya, tadi juga kita mendengarkan ya Pak ya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Tentunya diharapkan ada bantuan alat-alat berat, termasuk alat sedot lumpur, alat pembersih air yang cukup untuk membersihkan jalan, parit-parit maupun pekarangan rumah mereka. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita semua berharap Pak Wali Kota bisa cepat dan tepat untuk meyakinkan warga dan bisa mengajak untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pak, apakah akan ada upgrade terkait dengan struktur jembatan agar kejadian serupa tidak terulang? Iya, nanti tentunya akan dihitung secara teknis ya oleh Kementerian PU dan dinas yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Begitu. Ya, makasih. Habis ini ada kemana lagi Pak? Tinjauan? Sementara hari ini di sini kita ada lanjut tugas yang lainnya. Gitu. Makasih ya teman-teman ya. Jembatannya kapan Pak? Ya? Target penyelesaian jembatannya kapan? Iya segera kita upayakan segera. Bisa Pak atau setengah bulan? Nanti dihitung lagi Pak ya. Cukup ya. Nanti lagi yuk. Ambil sedikit Pak. Kalau tidak ada jatuh, pembahasannya masuk gue ya. Intinya kita ingin benar-benar mencari solusi bersama ya. Ini bukan hanya tugas atau tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, dan jajarannya termasuk pemerintah Kabupaten Majalengka di tempat lokasi Bandara Kertajati tersebut. Tentunya kita berharap konektivitas ke bandara tersebut semakin baik, sehingga lebih cepat bagi masyarakat, terutama yang ada dari Bandung, dari Cirebon, Majalengka, Subang, dan wilayah yang ada di sekitarnya. Dan dengan demikian kita juga kalau trafiknya semakin baik, potensi penumpang juga semakin tinggi, termasuk kita upayakan untuk optimalkan fungsi untuk umroh dan haji, pemberangkatan umroh dan haji. Ini juga meningkatkan permintaan terhadap penerbangan. Dengan demikian maskapai juga bisa lebih banyak ke sana. Dan di samping itu kami juga sedang memikirkan bagaimana untuk benar-benar mengembangkan namanya itu Aeropark. Jadi bagaimana ini menjadi sebuah kawasan ekosistem yang terintegrasi untuk juga menjadi hub industri penerbangan. Nah ini memang masih membutuhkan perencanaan, mematangkan berbagai aspek, tetapi ada opsi atau ada pilihan-pilihan kebijakan berikutnya di mana ketika Kertajati bukan hanya menjadi bandara saja, tapi juga bisa untuk fasilitas MRO misalnya, maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat atau helikopter. Ini harapannya juga bisa mengembangkan kawasan yang ada di sana, termasuk pada akhirnya menumbuhkan potensi ekonomi lokal. Jadi ada banyak hal, ada banyak aspek yang sekali lagi masih harus kami pelajari secara lebih detail lagi, secara lebih teknis, sebelum nanti ada keputusan atau kebijakan yang lebih komprehensif lagi, begitu. Soal PSN Giant Sea Wall gimana Pak? Kemarin kan sudah dapat titah dari Pak Presiden. Ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga berharap bahwa ya inilah buktinya salah satu mengapa urgensi pembangunan Giant Sea Wall itu memang menjadi prioritas, karena kita juga tahu terjadi land subsidence bukan hanya di pantai utara Jakarta tapi juga Jawa, dan kita berharap dengan dibangunnya Giant Sea Wall nanti juga bisa melindungi masyarakat kita di pesisir utara Jawa itu, termasuk yang sudah terdampak banjir rob selama ini, itu bisa lebih aman lagi. Nah ini butuh perencanaan yang panjang, kami harus benar-benar melakukan studi yang matang sambil
memperkirakan berapa anggaran yang dibutuhkan. Karena ini bisa dibayangkan akan menjadi proyek yang besar, membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan badan-badan usaha, investasi harus mengalir dari dalam maupun luar negeri agar pembangunannya bisa terjadi dengan baik dan berkelanjutan. Tidak Soal MRO tadi itu ya. baru rencana atau sudah ada komunikasi dengan pihak lain, Pak? Ini masih dibicarakan dan terus dimatangkan perencanaannya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih ya. Sudah ada jajakan kerjasama dengan luar nggak? Ada beberapa yang menunjukkan ketertarikan tapi masih terus kita pelajari. Gitu ya. Boleh di-spill, Pak? Apa? Amerika mungkin? Nanti aja deh, kalau udah pasti. Makasih semuanya. Ya pemirsa, itu adalah keterangan dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono setelah meninjau jembatan Kemang Pratama yang ambruk. Pada saat peninjauan, AHY ditemani oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Pratikno, dan juga Wali Kota Bekasi. Pada saat peninjauan, Menko Agus juga didampingi oleh TNI Angkatan Darat, dan saat peninjauan dijelaskan dari pihak TNI akan membantu untuk menghitung secara teknis dikarenakan TNI AD memiliki SDM untuk membangun kembali ataupun merekonstruksi jembatan secara cepat di masa bencana, pemirsa. Selain membahas tentang jembatan Kemang Pratama yang terputus, Menko AHY juga menyatakan bahwa sejumlah bantuan sudah dikerahkan dan diserahkan kepada warga terdampak banjir di daerah Bekasi, Jawa Barat dan juga sekitarnya. Oke ya. Untuk perbaikan Ya. Untuk perbaikan secara permanen, Menko AHY menjelaskan bahwa dari Ya, Pak. Ya pemirsa, baru saja selesai Menko AHY memantau jembatan Kemang Pratama yang ambruk di Bekasi, Jawa Barat. Menko AHY didampingi sejumlah pejabat ataupun petinggi pemerintahan lainnya, salah satunya seperti Kepala BNPB dan juga Wali Kota Bekasi. Untuk jembatan Kemang Pratama sendiri, pemirsa, rencananya nantinya akan dibantu rekonstruksi secara darurat dari pihak TNI AD. Namun untuk perbaikan secara permanen masih dirinci dan dihitung oleh tim ahli dari Kementerian PU. Ada hal yang menarik, pemirsa, setelah peninjauan di jembatan Kemang Pratama, Menko AHY mengendarai kendaraannya sendiri dan meninggalkan lokasi Kemang Pratama. Untuk jembatan Kemang Pratama yang ambruk cukup besar, lebar dari ambruknya jembatan kurang lebih sepanjang 7 meter dengan kedalaman 4 meter. Ambruknya jembatan membuat akses jalan terputus dari Pekayon dan Jati Asih.